Akhirnya anak di musola pok, di musola atas, Ramadan. Semangat kan, wah sholat raweh nih. Allah. Bayangan kita kayak di Indonesia dong. 1,5 jam. 4 rakaat balik ke atas lagi. Nggak kuat. Itu baru 2 hari. Raweh Darul Mustafa ya. Jeklek. Oh yang biasa di sini panjang sedikit aja langsung besoknya cari yang enak. Darul Mustafa. Itu salah satu di antara yang pernah Anda dengar, yang pernah Anda alami ya. Ketika ya Allah, ada yang bisa qasidah enggak? Terus Syahidi anak-anak tahu. Wow. Ya kamu di pondok sebelumnya masjid? Enggak berani anak. Jelek seorang kita. Terus akhirnya ketika sedang duduk bersama beliau bilang, nak, apa kamu tidak mau qasidah? Ini Syekh Abdullah Pak, ayah Syekh, kenapa kamu tidak mau qasidah? Oh, rasanya bagus ya. Sama saya kalau dilihatin orang tuh, saya ngindar, terus down, anggap mereka lalar. Lalar bro, ente anggapan lalar. Dia ngomong gitu ya? Gitu. Terus nah habis itu baru muncul rasa pede kalau qasidah. Anak tidak peduli sama orang, yang penting laler semuanya. Sudah selama ini kita dianggap laler. Kadang-kadang ya, apalagi yang senyum-senyum nyepelek kayak gitu, laler lagi nyamuk, laler gede. Enggak, ini umpama Syekh biar kita orang tidak terlalu tegang. Masya Allah, itu perkataan itu Anda dengar kurang lebih tahun 2003 sampai 2004. Cuman membekas banget karena betul. Masya Allah. Jadi memang berapa banyak di antara kalau kita ngomong, kita kadang tidak sadar kita ngomong itu penting. Cuman bagi orang yang mendengar itu penting banget ya. Ada pengaruh kuat banget. Akhirnya qasidah itu. Ya, ndak terus qasidah, cuman kalau disuruh mau. Enggak, yang sama Syekh Abdullah qasidah di awal marah itu disuruh. Ya. Masya Allah. Disuruh qasidah terus mau anak qasidah. Anggap lalu. Qasidah apa itu? Walu. Jadi kejadian itu dikesan banget tuh. Apa ya? Kalau tidak salah ini. Min husni dhanni bi rabbi hisi qalbi malan. Kalau tidak salah matlahnya itu. Anak punya buku tulisan itu, anak sering dengar teman anak yang baca itu, anak senang. Hebat ya sih, kalau tidak salah ya. Ya sihat. Oh ya bisa. Kalau saya Abdurrahman Pak Abad sendiri, kesan paling berkesan Abdurrahman Pak Abad ini orang yang di satu sisi dia menunjukkan kalau kamu muridku. Di satu sisi beliau menunjukkan kamu anakku. So, di satu sisi beliau menunjukkan kamu temanku. Jadi, kayak contohnya yang ya contoh kalau misalkan teman main bola bareng main bola. Beliau punya barbel itu, terus ketika barbel, ayo lomba siapa yang bisa angkat barbel. Waduh. Iya kita orang bengkring ngangkat aja seperempat ya. Yang bisa Guzam sama ada satu anak dari Yordan, kalau tidak salah, badannya kecil cuma kuat ngangkat ya. Itu kita asyik gitu. Ya kalau misalkan yang ini orang pernah dimarahin gitu. Sering dimarahin. Ketika madrasah ini kalian kok terlambat sembuh kenapa? Ini harus nurut. Wah. Begitu itu ustadz yang di Pondok Tembur itu mereka punya perasaan yang sama kayak masih. Jadi satu sisi, jadi ada waktu kita kayak Sohib, di satu itu kita jadi guru. Kita ini guru nggak bisa. Si Abdurrahman Pak Abad bercanda biasanya, karena seselin
terakhir sebelum beliau meninggal, beliau ke Indonesia dan Anda bisa mendampingi beliau. Betul. Setelah itu pulang dapat kabar beliau meninggal atau kecelakaan. Masih sahabat ya. Kaget ya. Masya Allah, banget kaget ya. Si muda banget. Abdurrahman Pak Abad ini cintanya Abdul Umar luar biasa. Hatta gerak-geriknya di nama. Orangnya mufreh, orangnya pintar bawa suasana jadi gembira. Dan orangnya atau karom, lomo gitu. Makan di rumah. Menunya wah, royit. Masya Allah. Berapa tahun di situ? Ya 9 bulan, tidak sampai 1 tahun. Tidak sampai setahun waktu itu. Wah, soalnya pintar-pintar semua. Antum yang di lapangan katut. Ana minal katut. Bahkan ana masuk ke Khalaqah Minhaj di Duf'ah 1,5 tahun sebelum ana. Oh, untuk sama apa? Di Duf'ah Minhaj. Episode bin Ali Atos Duk. Siapa lagi ya? Habib Hasan Faruk Surabaya. Hasan Al-Qaf. Itu Duf'ati. Berarti antum tertib jadi sudah selesai Minhaj. Selesai Minhaj. Jadi pas gitu ya? Oh iya pas. Subhanallah, anak juga. Nah ini gara-gara Ustaz saya ini. Gimana Pak itu? Mbak Ustaz tanya itu Ustaz bisa jawab semua. Maju wes. Lanjut. Jadi mereka emang ngejar. Mereka pengen tabarukan sama Habib Ali Masyhur. Salah satu di antara tujuan mereka, kami pengen baca Minhaj sama Habib Ali Masyhur. Dulu Minhaj apa aja syekhnya? Habib Ali Masyhur, terus Syekh Salim Bahresh, terus Syekh Salim Al-Khatib. Yang mana? Syekh Salim Bahresh yang pakai itu Pak? Iya. Ya. Syekh Salim Al-Khatib yang kurus ke Mesir, Beb. Oh, iya. Pinter kalau ngomong itu. Terus Syekh Umar bin Zaid sama kadang Habib Syekh Umar bin Abu Bakar kalau gantikan. Syekh Umar bin 5 itu. Kadang Syekh Husain Bakhamis, kadang Hasan gantikan. Jadi dibagi 4 langsung. Dibagi 4, 1 hari 4. 1 hari? 1 hari 4. Oh iya, full langsung dikejar. Full. Jadi jinayat sama Habib Ali Masyhur. Terus fikul ibadat sama Syekh Salim Bahresh. Fiqhul muamalat sama Syekh Umar Husain. Fiqhul muamalah sama Syekh Salim Al-Khatib. Wah, ini kalau kita bahas sedikit satu-satu. Habib Ali Masyhur ya. Masya Allah, Habib Ali Masyhur orang yang sangat faqih, alim, wara', tawadhu. Alim, faqih, wara', tawadhu, soleh. Insyaallah, Masya Allah. Dan beliau orang yang memang menegangkan. Cuman ada satu waktu di antara tegangnya itu rahsyi. Dan ketika beliau datang kita semua menyambut. Dan tidak sedikit dari nama-nama anak-anak itu yang beliau tahu, kenal. Dihafal ya? Salah satunya anak itu beliau tahunya Barakbah dok. Barakbah. Ismak Saidi Barakbah. Saidi Barakbah. Saidi dah. Saidi Allah Akbar. Oh Saidi kaset. Saidi Barakbah. Habis itu setiap ngabsen nama Barakbah, nggak ada Saidi. Oh nama itu Saidi. Barakbah. Belum Barakbah. Semua kita Barakbah. Beliau punya inayah khusus sama Ahlul Bait. Apa? Punya inayah khusus sama Ahlul Bait kayaknya diperhatikan betul. Masya Allah. Habib Ali Masyhur sama habaib dan beliau memang ahli di bidang ilmu nasab dan beliau sangat paham selak beluk tentang habaib. Banget. Dan pernah kita belajar ilmu nasab bersama Habib Ali Masyhur, dijelaskan, dibukakan rumahnya sejarah beliau, dibukakan sejarah beliau. Nanti semakmen, Fulan bin Syuf ada ism jidak. Ada ya? Ada. Masya Allah. Ada ism jidak kata. Habib ismi mau wujud apa? Nama saya enggak. Kalau ente mau nama ente ada di sini, ente datangkan perjanjian ente punya kakek. Azdad Zaid keberapa? Ana Sayyidi bin Abdurrahman bin Alwi bin Musyayyih bin Zain. Nah, ini Zain ada di sana. Oh, Zain sudah. Musyayyih ini pertama kali Indonesia? Enggak, Musyayyih ini enggak, yang pertama kali jaduna Zain bin Ahmad Jambi. Enggak, yang dari antum?
Maksudnya kok ini Habib Zain ini? Zain bin Qasim udah di Indonesia. bin Husain bin Ahmad. Udah di Indonesia ini. Ini yang Husain bin Ahmad ini di Indonesia. Keturunannya sudah di Indonesia. Kalau yang Zain bin Qasim ini di Kutoarjo. Oh ada. Wafatnya, makomnya. Tapi namanya sudah ada di Tarim. Zain bin Qasim ada, musyayihnya belum ada. Tidak ada antum. Belum ada musyayih. Bukti-buktinya ke sana tidak ada antum. Terus sana nanya, Habib, ini kok ada anak-anaknya Zain bin Qasim di sini selain musyayih? Iya, mungkin ente punya jid itu anak bungsu. Atau bukan anak bungsu, cuman belum dilaporkan ke Tarim ketika dia lahir. Karena ada satu waktu Indonesia dan Tarim itu putus. Tidak tersambung seperti sekarang. Jadi ajdad kita orang dulu itu kalau punya anak lapor ke Tarim. Lapor ke Tarim ya? Masya Allah. Dan itu ada bukunya komplit. Tapi akhirnya antum tidak masuk kan? Tidak bisa. Namanya belum masuk. Namanya Walidi, Jidi, Abu Jadi udah masuk. Jidi udah masuk. Zain bin Qasim. Untuk menentukannya yang diminta apa itu? Untuk supaya musyayikh ini masuk? Dua. Antara, jadi anak punya jid punya perjanjian. Anak punya perjanjian. Kalau kita punya resilah, Sayyidi bin Abdurrahman telah melakukan ini, orang tua namanya Abdurrahman. Itu Jidi musyayikh nyebutkan kalau dia bapaknya Zaid. Terus Jidi Alwi nyebutkan bapaknya musyayikh. Itu setiap kali ada perjanjian kirim kemari, saya harus catat. Perjanjian itu seperti apa? Akad atau? Ya, jual beli kayak watikoh gitu. Terus kan ada kertasnya toh. Itu kan di situ tulis nama saya Fulan. Nah, Bapak Fulan telah melakukan. Ini namanya watikoh. Ini kalau ada bukti ini bisa langsung masuk. Bisa langsung masuk. Baru mau dicatat itu. Baru mau dicatat. Itu yang pertama. Yang kedua, makom. Kalau misalkan Ana betul lihat makomnya, Ana survei keluarga. Oh ini makomnya siapa ini? Oh makomnya Zain bin Qasim ini. Wah kalau Zain bin Qasim mana itu siapa? Ini makomnya. Yang ini Ana musyayikh ini. Kalau beliau langsung survei, turun ke bawah, baru bisa. Beliaunya langsung? Ya harus beliau atau orang yang beliau percaya. Oh gitu. Nggak bisa Ana terus, itu Ana nggak bisa. Nggak bisa ya, Ana datang saya di Barakuan. Nggak bisa. Ana pernah dengar ketika kami lagi Darus Nasab, Habib Ali Masyur, Allahumma Habib Ali Masyur sendiri pernah cerita. Ada orang Afrika datang ke Tarim. Habib Fulan bin Fulan al Fulan. Anu sana. Ini mau nanya Habib, nasa mana di sejarahnya ada bukan ada namanya? Nggak ada. Walidi, Jidi kenal betul sama Habib Abdul Qadir Mi'awad. Anda kenal? Anda tahu cara memasukkan ke sejarah ini yang harus betul-betul Anda tahu, Anda pasti. Nggak terima ini Fulan ini berangkat ke Jeddah, tanya saya, kau Jidi Fulan ini, kau kenal dengan Jidi? Karena beberapa waktu yang lalu ke Tarim, cuman kata Ali Masyur yang bilang nasab, dia nggak mau menyantumkan nasab. Minta surat pengantar biar Ali Masyur dari Abdul Qadir bin Ahmad pada Ali Masyur bin Habib. Ada waladi Fulan bin Fulan bin Fulan. Ini anaknya, ini anak. Berangkat ke Tarim lagi dia. Terus sampai ke sana, ini surat dari Allah dicium. Dicium lah, Ali Masyur. Dicium. Taruh di atas kepala. Ini surat tempatnya di hati, di hidung anak, di kepala anak. Mana sampai intinya untuk anak tidak mau kita tahu. Tidak boleh masuk anak. Ini surat nasional. Kalau kepala itu, cuma untuk nasab inti, kan rugikan anak masuk. Segitu beratnya orang menjaga nasab orang lain, Masya Allah, yang dialami oleh orang-orang penduduk Tarim. Dan mereka orang ahli din, mereka orang ahli agama, ahli waris. Tidak mungkin berani menisbatkan seorang kepada seorang kecuali an yakin, betul yakin ya. Dan mereka menjaga betul ya, tidak mau sembarangan gitu. Yang Anda dapatkan langsung dengan kakak daripada Habib Muhammad bin Habib itu, antum
dengar wala kisah itu? Alaki nggak? Hah? Anak alaki? Enggak, maksudnya langsung kejadian apa? Oh enggak, anak dengar dia bercerita. Oh, beliau cerita. Beliau cerita nasab itu kayak gini, siapapun kalau memang membawa nasab, kalau enggak ada sesuai dengan rule syariatnya, kami enggak akan mengiyakan, enggak masukkan dan masuk. Segitu ikhtiatnya beliau tentang penisbatan anak kepada orang. Jadi tidak sembarangan, Masya Allah. Semoga nanti jaga semua, insya Allah. Ya Rob, amin. Kemudian Habib Syekh berikutnya, itu paling masyhur. Yang Syekh kedua, Masya Allah, Syekh Salim Bahris. Faqih, Beb. Syekh Salim Bahris ini faqih. Majid Zulkan. Syekh Salim Bahris, Majid. Dia yang kalau tidak salah sering jerit ketika sholat. Iya. Syekh Salim Bahris ini, beliau dulunya khatib. Jadi kalau misalkan Habib Umar pergi, salah satu di antara yang gantikan di Jalsatul Itsnin, Syekh Salim Bahris. Adiknya meninggal. Drop. Itu cerita yang dengar ya. Adiknya meninggal, drop. Salah satu di antara dropnya, tingkat kepedeannya berbicara di depan orang, tidak seperti dulu. Dan beliau berbicara dengan lantangnya, dengan mudahnya itu di Darus Minhaj. Beliau orang yang kalau ketika sholat taraweh, kayak Umar baca Quran, teriaknya Masya Allah. Pernah ada anak lagi mungkin anak baru ya, masuk nyimak kan, ketika sholat taraweh kan mereka nyimak. Wah, Al-Quran. Anak pernah kaget itu. Dan ente di belakangnya kaget. Bayangkan kalau sampingnya terus siapa? Itu habis salam mundur dia. Masya Allah. Jadi yang syahid yang kita perlu, beliau termasuk orang yang bisa betul-betul menikmati kebersamaan dengan Habib Umar. Cintanya Habib Umar luar biasa, berani sebenarnya Habib Umar. Padahal ini salah satu di antara murid kesayangan Habib Umar. Fakih betul, fakih. Beliau Masya Allah, penjabaran kalau fikul ibadah, nikmat. Dulu jasa itu beliau megang ya? Bukan megang, jadi salah satu di antara pengganti badalnya. Oh, anak dulu enggak alami tadi. Anak juga enggak alami. Oh, itu berani. Anak enggak alami. Jadi di satu waktu adiknya meninggal, setelah itu beliau langsung enggak sedih. Itu cerita itu anak dengar dari orang. Kalau Syekh Salim gini-gini, anak dengar dari orang. Anak sendiri enggak alami beliau. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Itu. Kalau sholat itu terus kalau ngomong gaya ngomongnya tuh seakan-akan ketika di daras ya, kan kalau di luar daras, Masya Allah, tidak ada. Cium tangan itu, warik deh, itu tidak mau. Kemarin pas anak ketarim tahun 2020 ketemu saya, Syekh, ilmu hukum saya di pada gua, ya Habib, kata nih Syekh, Insya Allah, kata, Insya Allah. Terus Syekh, siapa lagi? Yang ketiga, Masya Allah, ini Syekh Umar bin Husain Al-Khatib. Syekh Umar bin Husain Al-Khatib, Khatibul Mimbar. Wah, beliau motivator yang luar biasa. Kita kalau misalkan belajar itu kayak kita sudah di depan harimau yang siap dicengkram. Oh ya. Cool. Gitu. Intonasinya, gayanya tingkat internasional. Syekh Umar bin Husain Al-Khatib. Nengoknya itu sudah orang yang apa ya, yang emang mimbar itu berbicara interaksinya, dan beliau orang yang sangat mendengar omongan orang. Ketika misalkan orang ngomong, dengerin gitu. Baik luar biasa. Terus ketika ngajar beliau enak. Ujiannya juga tidak terlalu berat. Ujian yang paling berat Minhaj. Waktu ujian Minhaj itu yang paling berat itu paling masyhur. Soalnya gampang-gampang.
Wah, ini ada umum. Satu halaman full, Jum. Satu soal tiga soal. Tiga anak. Iya. Ma ta'rifu wa ma hukmuha wa ma syurutuha. Masya Allah. Satu pertanyaan. Udah. Tapi di matan semua. Matan semua. Matan semua. Beb ini musafiratun najah itu Habib. Minhajul talibin, rubul jinayah, Beb. Allahu Akbar. Mending kalau dibagi 3 gitu, satu ya rubul jinayah ya ada, satu ikhtibar. Oh, iya kan? Itu 4 kali ikhtibar berarti ya ibadah, ya muamalah, anggeha, ya sini 4 kali ikhtibar. Selesai semuanya. Selesai. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Syekh Umar Husain kayak gitu. Masya Allah. Beliau memang kalau kita melihat ya, ini beliau memang standar internasional orang dalam gitu ya. Baik dalam khutbahnya, ngajarnya itu luar biasa. Yang 4, Syekh Salim Al-Khatib. Syekh Salim Al-Khatib ini akademisi, alim, faqih, wa ahli hadits. Ahli hadits. Cara menjelaskannya runtut, layaknya orang akademisi. Dan cara duduk beliau memang paling nyantai. Syekh Salim Al-Khatib ini nyantai, mengajar ini, ambil kakinya dilipat gini. Mau tanya apa aja jawab. Syekh Salim Al-Khatib beliau insyaallah alim. Akademisi beliau di mana? Kalau tidak salah Mesir ya. Mesir Bahkof ya. Pastinya Mesir. Bu S2 atau S3 nya di Mesir. Insyaallah. Syekh Salim Al-Khatib 4 masyayikh. Sama 1 Syekh Umar Abu Bakar. Syekh Umar Abu Bakar ya insyaallah. Ya Syekh Umar Abu Bakar yang alim. Beliau ahli falak, beliau ahli qiraat, beliau ahli fiqih. Araid itu ya. Araid. Mana yang paling mencolok memang di Darul Mustafa, falak sama qiraat. Falak tidak ada orang lain selain Syekh Umar bin Abu Bakar. Ilmu falak ya. Dia khatib di masjid Jami' mana gitu ya. Tapi dia belajar di itu falak. Di dalam jaring. Enggak, Idofi. Yang mau aja. Waktu itu anak ikut. Anda ikut ya? Ikut. Kita pernah diajak malam-malam ke atas bukit. Oh, Anda ikut dulu. Suraya. Titik itu. Suraya. Ikut Anda. Ya walaupun tidak matang sih, karena itu punya juga ilmu falak tidak bisa buat sambilan itu. Harus tekun. Karena kalau cuman kenal sama nama bintang-bintang itu tidak usah belajar ilmu falak. Ilmu falak itu sampai bisa tahu ini sekarang jam sekian, menit sekian, detik sekian. Iya. Kalau detail ya kayak gitu. Saat detiknya. Meleset itu paling 10 detik kalau paling masyhur. Paling masyhur ahli falak gitu. Ahli falak. Jadi dia ngelihat ke langit gitu kan. Ke langit. Masyaallah, masyayikh kibar semuanya. Allahumma selamat. Makanya salah satu keberuntungan dalam hidup anak yang terbesar, anak pernah belajar kita. Insyaallah. Selama 4 tahun itu VP. Semua totalnya 4 atau 5? Anak berangkat itu tahun 2003 bulan Agustus. Terus anak pulang itu 2009 bulan Januari kalau tidak salah. Oh, lama kan? Lama. Habis minhaj, anak telepon walidi. Bah, jadi udah selesai nih, Bah. Papa pengen kamu bisa hafal Quran di. Oh iya, Bah. Tak nyari Quran. Sana nyari dars Quran, tahfidzul Quran. Cuman emang anak aku salah satu di antara kebodohan terbesar dalam hidup anak itu, anak tidak menjaga hafalan anak yang ya udah lumayan sih. Dan di kisim Quran itu ya? Di kisim Quran. Nasihat anak bagi orang yang hafal Quran. Kalau misalkan sudah belajar Al-Quran, pulang jangan pernah kemana-mana. Kamu harus punya kelas tahfidzul Quran. Uang ini yang itu sehari sekali, 2 hari sekali harus ada kelas tahfidzul Quran. Mau sama anak-anak, mau sama orang dewasa, langsung. Tidak pakai A, I, W, E, O. Duduk buat hal apa atau masuk di, terserah mau modelnya apa, yang penting ada khusus kelas hafalin Al-Quran. Wa innahu la'asyaddu tafallutan min tafallutil ibil min iqah. Hafalan Al-Quran mudah lepas lebih daripada ibil dari ikatan unta. Nah, itu salah satu yang anak-anak dapatkan.
Karena setelah anak pulang, nih kita orang pengen suat, orang pengen ini, pengen itu, kita termotivasi dengan ngajar, ceramah, sampai bagian dari Al-Quran itu tidak kedapet rupanya. 2003 sampai 2009. 2003 bulan Agustus, 2009 bulan Januari. Jadi ya 5,5 tahunan. 5,5 tahun. Kalau asnya ya, kalau orang tanya berapa tahun, ditarin 5 jalan 6 tahun. Saya anggap 6 tahun ya. Ya orang perkantoran tidak mau dikatakan bohong ya. Takut bilang 6 tahun, orang mikirnya 6 tahun komplit, ternyata masih ada kurang 6 tahun. Oh, orang-orang ngapain aja. Karena masa transisi itu ada ngalami. Iya. Tapi antum kelas apa itu waktu itu? Udah selesai minhaj. Oh, akhirnya sudah selesai minhaj. Bingung mau ngapain, kan banyak itu anak-anak udah selesai, cuman enggak punya tertib. Akhirnya tuh ya rohah, ya ini. Oh, enggak ada tertib. Ada tertib. Santai. Oh. Loh, antum waktu masa transisi ikut ke Dharma senior dong waktu itu. Jadi enggak ikut ke pantang-panting. Lah iya, jadi wah minhaj itu gelar itu luar biasa. Minhaj waktu itu Ahmad Al-Kaf yang di tengah-tengah jalan Said Mujtaba. Ahmad Al-Kaf ketika masa transisi dia masih minhaj. Antum sudah selesai? Anda udah selesai. Berarti antum enggak ke mana? Itu Darul Idrus. Ikut. Antum masuk Darul Idrus. Kita orang gimana ini? Allahu Akbar ke Darul Idrus. Ikut ke Darul Idrus. Pokoknya enggak gini Beb. Jadi ketika masa transisi ditanyain, "Inti anak apa?" Namanya Mas Ahmad Mujtaba. Itu selamat itu. Mereka enggak dipaksa untuk mengikuti tertib. Selain itu tanyain, milih tertib jadi apa pulang. Oh, langsung gitu ya? Oh, iya. Loh, anak udah kamal namin. Pilihannya cuma 2. Nah, efek gitu. Kelas. Pilihannya cuma 2. Ikut kurikulum baru atau pulang. Musawar. Beda, pokoknya kalau yang tidak mau ikut tertib anak suruh ikut tertib itu. Emang kalau tertib baru berapa? Ya minimal 6 tahun. WI 6 tahun lagi tak pikir-pikir 2009 tahun 2012. Allahu Akbar. Zaman kalau baru masuk terus tertib baru, oke. Enak. Ini baru masuk terus tertib jadi troyid. Ini udah hampir pulang. Dilema ya. Banget deh. Terus akhirnya kita ke daerah terus. Pokoknya kita enggak bisa ngasih jawaban. Enggak, saya masih nunggu haji. Oh, ashabul haj. Anak mau nunggu haji. Itu udah bulan apa ini? Berapa bulan sih? Waduh. Kalau haji itu bulan apa? Agustus ya. Agustus 2008 kalau enggak salah. Agustus September 2008 lah. Itu kayaknya tertib Zaid itu Syawal ya. Wes, lupa kalau ini. Nggak, 3 bulan sebelum Sya'ban. Lupa. Jadi Sya'ban itu harus sudah hafal. Itu anak waket luar biasa. Ya. Waket luar biasa. Antum dengan ada. Masih ingat Nabi Umar waktu ngomong maghrib tentang tertib Zaid itu? Pastinya shock anak. Cuman kalau ingat keadaannya lupa. Anak ingat. Nabi Umar. Ketika solihin. Tak kira bukan buat kita orang. Anak ini. Insyaallah. Atau ini buat kita orang. Masih ingat kalau pokoknya antara dua. Mau ikut tertib jadi atau kurikulum baru atau pulang. Era itu kita termasuk ashabul haj. Akhirnya haji tahun itu atau nunggunya kan lumayan lama ya. Lama tuh. Akhirnya kita buat khalaqah Quran. Setelah di Darul Idrus kita rencana pengen buat al Quran. Ngomong keluar. Matur kayak gimana? Maju ya. Matur ya gimana? Kami itu masih nunggu haji. Cuman kami juga pengen sambil manfaatkan waktu menghafalkan Al-Quran. Mana buat sholat kok. Ya udah, ada bagian di antara dari Mustafa Halil Quran. Kan siapa semua masuk. Siapa yang melakukan salah satunya Ustaz Abdul Aziz, Magelang, Husni Mubarak, Lumajang. Sama yang bimbing kami siapa Abdul Jaf. Abdul Jaf. Berapa Quran tuh? Adil Quran itu berarti berapa ya? Enggak sampai setahun. Enggak sampai setahun kok.
dikejar-kejar, ya Allah, anak mempertanggungjawabkan nih Al-Quran ini. Abdullah jawab bilang, Kif, Kak Hifid, setor. Wah, ternyata tidak segampang yang kita pikir, apalagi Al-Quran. Di Sholatul Ta'am waktu kelasnya kami di Sholatul Ta'am yang baru, yang saya yang bagus. Nah itu kelasnya kita orang Al-Quran. Ada orang Australia apa kok? Orang Australia, orang Pakistan, ada yang sedikit aja itu. Nggak banyak, 10 orang Indonesia. Saya untuk yang selamat ini. Aman. Sisanya Yang penting ada kegiatan. Ada kegiatan. Sampai haji. Terus ditanya mau lanjutkan apa enggak. Anak nelpon wanita, emang kamu udah dapat berapa? Anak jawab udah 25 Pak. Ya udah pulang enggak apa-apa, 5-nya nanti di rumah ya. Siap. Gak jadi 5-nya. Apa? 5-nya gak jadi. Cuman anak masih punya niat. Yakni kalau anak ketemu sama Allah, anak pengen dalam keadaan bisa ya punya gelar Al-Quran. Dan PP ini juga pengen kita dan Majelis Al-Nabah bisa menjadi tempat yang bermanfaat dan segera diberikan yang terbaik oleh Allah Ta'ala. Ini Majelis Al-Nabah. Masya Allah.